Kami lanjutkan, saudara, berbicara dengan Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan juga masih bergabung dari Bali, ada pakar virologi Universitas Udayana, Pak Igusti Ngurah Kadek Mahardika. Saya mau mulai untuk kemudian membayangkan kepada pemirsa Sapa Indonesia, kepada masyarakat, apa saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Sekarang ada untuk ke arah vaksinasi. Mungkin ada kritik-kritik yang membangun dari Anda berdua juga. Pak Kadek, Ya. Vaksin, nanti penanganannya bukan main. Harus sedemikian rupa, taking care-nya itu benar-benar harus benar. Kalau enggak, nanti vaksin udah dibeli mahal-mahal, nggak manjur lagi ketika disuntikan. Kan kira-kira begitu. Infrastruktur di Indonesia, kita tahu masih banyak kekurangannya. Plus Indonesia begitu luas, Sabang sampai Merauke dan kepulauan. Kita lihat kotak suara saja untuk pilkada misalnya, pilpres diantar dengan kapal dan lain-lain. Nah, kita membayangkan bagaimana ini virus dan lain-lain, vaksin maksud saya, bisa kemudian terbangun dengan baik dengan segala kekurangannya di infrastruktur kita. Siapa yang harus mempersiapkan ini? Siapa yang usulan-usulan Anda agar ini semua bisa berjalan semaksimal mungkin dengan segala situasi sekarang di Indonesia untuk distribusi kesehatannya, Pak Kadek? Ya, pertama seperti saya sebutkan tadi, jumlah dosis yang tersedia tidak akan memenuhi kebutuhan dunia. Karena itulah perlu membuat prioritas strategis, di mana prioritas strategis itu memungkinkan kemudian menekan kasus. Kemudian yang kedua, tujuan besar di samping kekebalan individu, tadi disampaikan oleh Dr. Hermawan, tapi yang ingat juga ini yang diperlukan adalah kekebalan penduduk atau herd immunity, sehingga daya tular virus di komunitas itu akan terhenti kalau misalnya 70% atau berapapun strategi dengan pemilihan strategi tadi. Siapa mendapat vaksin pertama, diharapkan kemudian virus tidak menular di lingkungan dengan mudah. Nah, karena itulah anak muda meskipun tidak peka, tidak menjadi sakit karena COVID-19, perlu divaksin. Karena apa? Dia yang paling bebas berkeliaran, kemudian mereka lah yang kemudian menjadi bumper untuk menekan transmisi di komunitas. Itu satu poin, Pak Bayu. Jadi dengan jumlah terbatas tadi harus dibuat prioritas strategis. Betul, memang negara kita memang negara yang sangat luas, kemudian infrastruktur tidak merata di semua daerah, tetapi kemudian risknya, ancamannya justru berbeda-beda. Ini kita pakai. Jadi kita sekarang daerah-daerah yang terpencil itu karena risknya itu lebih kecil dibandingkan dengan Jawa, Bali, dan Medan, terutama Sumatera Utara, maka ini adalah daerah yang menjadi prioritas yang di atas kertas, infrastrukturnya sudah lebih memadai daripada misalnya Kalimantan, Sumatera, atau Maluku, seperti itu. Jadi ini untuk tujuan, sekali lagi, tujuan menekan risiko pandemi, tujuan menekan kemudian dampak pandemi, dan kemudian menekan transmisi dalam komunitas, dan karena juga dosis yang tersedia terbatas, gitu ya. Maka di sini strategi ini kemudian akan dipilih, pasti harus dipilih, di mana siapa mendapat vaksin pertama memang strategis untuk menekan transmisi di komunitas. Itu yang saya kira kata kunci yang harus diperhatikan. Saya tidak khawatir Pak Bayu, dengan karena ini ada ancaman bagi daerah, ancaman bagi masyarakat, dan ancaman bagi ekonomi. Pemerintah bahkan saya pakai kata provokasi sekarang. Saya provokasi untuk at any cost, berapapun biayanya, itu harus disediakan sehingga memang kalau diperlukan memang setiap orang memperoleh vaksin yang memadai. Saya kira itu Pak Bayu. Saya tidak khawatir tentang itu. Kalau dari sisi infrastruktur Pak Kadek, mungkin Anda pernah terlibat dalam sebuah upaya bantuan atau apapun atau program begitu, atau negara di dunia internasional pernah ada pengalamannya. Kalau Indonesia kan nih seperti Pak Hermawan tadi bilang, ada puskesmas saja yang mungkin listriknya masih biarpet begitu di sebuah kabupaten. Nah, pengalaman-pengalaman apa yang kemudian bisa ditransfer agar Indonesia bisa mengatasi hal semacam ini ketika nanti vaksinasi sudah mulai pelan tapi pasti dilakukan, Pak Kadek? Saya
kebetulan terlibat banyak dengan vaksinasi hewan, jadi yang juga infrastruktur tidak ada. Itu untuk vaksin yang misalnya model Sinovac inaktif itu ya dengan termos es yang baik. Bahkan saya mengirim barang obat atau vaksin dari Bali ke daerah lain dengan cold box yang bagus, itu sampai di tempat masih dingin. Jadi masih ada banyak jalan untuk mengatasi masalah infrastruktur ini untuk vaksin-vaksin yang memang tradisional seperti model Sinovac atau vaksin inaktif yang dikembangkan oleh Sinovac. Sedangkan vaksin yang lain yang memerlukan minus 70 atau minus 20, ini yang barangkali nanti perlu challenge atau tantangan yang tersendiri. Saya anggap tidak masalah, tantangan sendiri bagaimana mengatasi ini. Dan saya kira dengan berbagai, mungkin dengan kendaraan banyak pabrik-pabrik vaksin di Indonesia yang memiliki transportasi dingin, jadi dengan kendaraan box dingin yang beku, itu bisa disewa atau diadakan kemudian untuk bisa sampai ke daerah-daerah. Saya kira ada banyak jalan, Pak Bayu. Ada banyak jalan. Jangan khawatir. Dan mudah-mudahan banyak jalan itu dipikirkan mulai sekarang, betul ya Pak Kadek, sehingga kemudian dipersiapkan. Saya juga ikut di tim percepatan vaksin nasional. Itu ini juga saya advokasi. Siap. Kalau begitu kita titipkan sama Pak Kadek itu. Ya. Siap. Ya. Ke Dr. Hermawan. Dok, kan sebelum BPOM kemarin ada Kementerian Kesehatan yang juga rapat dengar pendapat dengan DPR dan sudah menyatakan mempersiapkan 2 skema vaksinasi. Sebelum sampai ke vaksinasi, tadi kita sudah punya masalah yang harus dipersiapkan agar tidak terjadi masalah begitu. Artinya siapa yang akan menerima vaksinasi dan lain-lain. Nah, sekarang ada skema-skemanya yang kemudian juga sudah disiapkan. Ini kan bukan pilkada yang kita sudah sering kali lakukan dan kemudian masyarakat sudah mulai hafal bagaimana melakukannya. Ini adalah sebuah situasi darurat di mana orang harus cepat dilakukan vaksinasi dengan kategori-kategori yang benar sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan lain-lain. Mengenai skema-skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan, Pak Hermawan, Anda melihatnya? Ada 2 yang menjadi titik sorot saya, Mas Bayu, yang belum tuntas disimpulkan oleh pemerintah di samping masalah infrastruktur cold chain dan juga segmen prioritas tadi. Pertama adalah soal distribusi. Siapa yang akan mengambil peran distribusi dan menjamin equity and equality, ketersediaan dan proporsionalitas. Harus oleh pemerintah. Saya mengatakan jangan sampai dilepas ke swasta. Kalau ada melepas ke pihak ketiga atau swasta, maka akan ada gap terkait dengan pricing. Kalau bisnis as usual itu siapa distribusi obat-obatan dan lain-lain selama ini? Itu biasanya ada yang disebut dengan prinsipal, ada yang disebut dengan distributor ya. Oke. Dan kali ini untuk vaksin COVID-19 nanti jangan bisnis as usual begitu? Kalau bisa ini oleh pemerintah yang pegang sekarang. Karena situasinya sangat berbeda. Karena kita ini belum pernah latihan seperti tadi. Yang kedua dari aspek governance, tata kelola di daerah. Mas Bayu, di daerah itu Ketua Satuan COVID, Satgas Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian COVID, itu mengikuti model pusat, kebanyakan mengikuti pusat. Sehingga Ketua Satuan Tugas kadang non-kesehatan. Padahal nanti menghadapi vaksin, orang yang harus mengelola vaksin itu harus paham siapa yang akan menjadi segmen prioritas, bagaimana kemungkinan efekasinya, bagaimana kemungkinan bocornya dosis-dosis, bagaimana nanti kaitannya juga dengan efek samping dan lain-lain, dan juga pelibatan peran, pooling resources dari health workforce. Jadi, tapi Ketua Satgas di daerah kan juga didampingi dinas-dinas kesehatan, Pak Hermawan. Itu nggak cukup? Iya, tidak cukup. Secara konsepsi nanti untuk pengelolaan ini kami harap leadership dan juga governance-nya itu harus diserahkan pada leading sektornya adalah kesehatan. Karena ini bukan persoalan tanggap bencananya, bukan mengendalikan aspek sosial seperti umumnya COVID lebih berkaitan dengan perilaku. Tetapi ini adalah sifatnya primary prevention dan sifatnya health intervention. Jadi paling tidak kan kita melihat 8 bulan terakhir sebagai sebuah evaluasi kalau kita mau sama-sama terbuka dan melihat introspeksi Satgas-Satgas di daerah
ada kegagapan-kegagapan. Tidak semua daerah, tetapi ada yang kemudian satgasnya kebingungan harus apa dan bagaimana dalam situasi tertentu. Ini tidak boleh terjadi lagi ketika nanti vaksin didistribusi. Kira-kira begitu ya? Betul sekali Mas Bayu. Ini kaitan dengan pilkada ya, walaupun tidak berhubungan langsung, 270 kabupaten kota dan provinsi yang pilkada ini menyebabkan COVID di lapangan terabaikan. Jadi terjadi silent movement, silent transmission. Dan akhirnya Satgas juga tidak bekerja secara efektif. Nah, kita tidak ingin dalam proses delivery. Jadinya Satgas pilkada. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Dari poin utama saya tambahan tadi, pertama dari segi distribusi dan pricing-nya harus oleh pemerintah. Yang kedua adalah governance dan leadership di daerah. Kalau bisa dikembalikan pada leading sector-nya health workers begitu. Ya. Nah, hal semacam itu ya. Mengenai skema tadi yang kita sudah mengetahui dari dengar pendapat Kementerian Kesehatan dengan DPR, Anda melihat dua skema, ada skema bagaimana untuk, saya menyebutnya biar mudah, adalah kepada masyarakat yang gratis nanti, mereka tinggal datang. Ada yang mandiri, kemudian masyarakat ini dianggap mampu untuk kemudian datang sendiri ke rumah sakit, membeli vaksin dan lain-lain. Hal-hal semacam ini. Hati-hati. Karena di tengah keterbatasan dosis, pasti akan ada rebutan. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalnya vaksin ini efikasinya terbukti di lapangan ini betul-betul mampu mengendalikan 20% kasus, tapi kan itu dengan syarat kalau 70% population at risk, baru muncul herd immunity kan. Tetapi memang masih sangat beresiko dalam proses ini. Tapi kalau nanti kebutuhan meningkat, akan terjadi supply induced demand. Kita tidak ingin adanya semacam distribusi, ada pola bisnis di situ menyebabkan hak atas pelayanan kesehatan yang menjadi hak asasi ini betul-betul terabaikan. Ini kita tidak ingin. Padahal dalam situasi yang menjadi contoh biasa untuk pemeriksaan RT-PCR, untuk swab itu, dalam filosofi wabah dan kekarantinaan kesehatan, di era kedaruratan kesehatan masyarakat ini, harusnya itu semua digratiskan juga. Karena itu bagian dari penegakan untuk treatment dan juga pemulihan ya. Karena COVID ini adalah situasi yang memang berbeda dengan penyakit biasa. Tetapi kan pada kenyataannya di lapangan sungguh besar harga dan yang dikeluarkan, dan sebagian besar diantaranya juga oleh pribadi masing-masing penderita. Dan ini tentu saja banyak juga pihak yang tidak mampu mengakses pembiayaan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini didengar. Pak Kadek, sedikit saja. Anda mungkin punya masukan kepada pemerintah berkaitan dengan nanti vaksin selama proses vaksin ini masih terus diupayakan untuk datang ke Indonesia, dan nanti kalau sudah datang, apa yang jangan sampai dilupakan oleh pemerintah untuk dilakukan, Pak Kadek? Pertama, skema yang saya tahu itu akan digratiskan. Ini semua milik negara dan semuanya diawasi oleh TNI Polri. Jadi saya kira saya tidak khawatir ini. Jadi ada rebutan. Dan sekali lagi memang kalau tadi sebelumnya disebut-sebut harga mahal, itu kan memang harus diakui kemampuan negara itu memang tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan. Tapi untuk vaksin saya kira akan diprioritaskan. Saya kira pertama konsep daripada vaksin ini, vaksin COVID-19 adalah memang kita mengadakan dari luar, dan yang pada saat yang sama adalah yang harus juga dipicu segera adalah kemampuan dalam negeri untuk memproduksi atau alih teknologi. Ini yang harus dipicu, dan saya kira sudah disiapkan di Bio Farma. Tapi kalau kemampuan Bio Farma juga akan sangat terbatas, mungkin per bulan hanya 10 sampai 40 juta dosis, sementara kebutuhan kita adalah 300 juta dosis atau 400 juta dosis. Kita perlu 10 bulan atau 10 tahun, ini jadi terlalu lama nanti. Jadi ini yang perlu saya kira di samping pengadaan vaksin segera dan memastikan dia aman, kemudian baru sampai ke masyarakat, dengan pemilihan tadi, strategi pemilihan yaitu adalah yang bisa menekan transmisi komunitas, itu dulu. Jadi itu kata kuncinya. Dan kemudian yang kedua, dalam jangka menengah, kebutuhan nasional sudah harus bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri atau lisensi dari luar negeri diproduksi dalam negeri, sehingga nanti devisa juga banyak yang bisa diselamatkan. Saya kira ini, jadi saya sangat yakin bahwa ini aman, dan kemudian mudah-mudahan strategi dipilih memang
menekan transmisi pada komunitas. Saya kira itu Pak Bayu. Baik, mudah-mudahan obrolan kita pagi hari ini menjadi masukan dan bisa diingat untuk diperbaiki kalau masih ada yang kurang baik oleh pemerintah. Itu tujuan kita untuk ngobrol pada pagi hari ini. Pak Hermawan Saputra, terima kasih. Pak Kadek Mahardika, terima kasih bergabung dari Bali. Terima kasih Pak Kadek, sehat selalu. Salam sehat Pak. Selamat pagi. Sehat selalu.